Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kita menguasai diri dalam segala hal untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ikut Bertanding, ditulis oleh Adam R. Holz. Menurut data dari website statista.com, rata-rata masa karir pemain football di Liga Nasional cukup singkat, yakni 3,3 tahun. Namun, di tahun 2021, Tom Brady, salah satu gelandang terbaik di liga, memasuki musim ke-22 dalam karirnya pada umur 44 tahun. Bagaimana mungkin? Bisa jadi itu berkat diet ketat dan rutinitas latihan yang mengasah insting kompetitifnya. 7 gelar Super Bowl yang diperoleh Brady telah membuatnya dijuluki pemain terbaik sepanjang masa. Namun, semua itu tidak mungkin dapat diraihnya jika ia tidak membuat fokus untuk mengejar kesempurnaan dalam permainan football itu mempengaruhi seluruh arah hidupnya. Rasul Paulus menyadari para atlet di zamannya juga memiliki disiplin serupa. Tertulis di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 24. Namun, ia juga melihat bahwa sekeras apapun mereka berlatih, pada akhirnya kejayaan mereka akan redup. Sebaliknya,
Ia berkata, kita memiliki kesempatan untuk hidup bagi Yesus dan membawa dampak yang abadi. Jika para atlet yang berjuang demi kejayaan yang bersifat sementara saja dapat bekerja demikian keras untuk mempertahankannya, Paulus menyiratkan betapa kerasnya usaha yang sepatutnya diberikan oleh mereka yang hidup demi memperoleh suatu mahkota yang abadi, tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Kita tidak berlatih untuk memperoleh keselamatan, justru sebaliknya, ketika kita menyadari betapa ajaibnya keselamatan kita, segala prioritas, perspektif, dan hal-hal yang kita kejar dalam hidup pun berubah. Kita perlu setia menempuh perlombaan iman kita masing-masing dengan kekuatan dari Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana iman memotivasi Anda untuk melakukan yang terbaik? Bagaimana Anda dapat menjauhkan diri dari ketaatan buta dalam ketekunan Anda menjalankan disiplin rohani? Hal ini patut kamu ketahui. Umat di Korintus dapat memahami metafora atletik yang digunakan Paulus dalam 1 Korintus 9. Korintus adalah lokasi diadakannya kejuaraan ISMIA. Craig Kinnear mencatat dalam The EVP Bible Background Commentary, Korintus sendiri menjadi tuan rumah dari berbagai kejuaraan besar bagi seluruh Yunani. Setiap 2 tahun sekali di Tanah Genting, Isthmus, kegiatan-kegiatan itu merupakan perayaan Yunani yang paling banyak dihadiri pengunjung selain Olimpiade. Lomba lari dan tinju, tertulis di dalam ayat 26, hanyalah 2 dari cabang yang dipertandingkan. Cabang lomba lainnya termasuk gulat, lempar cakram, lempar lembing, lompat jauh, balapan kereta berkuda, pembacaan puisi, dan menyanyi. Paulus mengacu kepada olahraga dalam 1 Timotius 4 ayat 8 lalu 2 Timotius 2 ayat 5 dan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 1 Korintus 9 ayat 25-26. Ayat yang kita baca ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus supaya setiap orang dapat mengambil bagian dalam pertandingan iman serta menguasai diri dalam segala hal. Tujuannya adalah untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi dan ini berbicara tentang upah yang akan kita terima sebagai anak-anak Tuhan yang telah memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi perhatian saya adalah frasa menguasai diri. Paulus kerap memakai metafora pertandingan lari untuk menegaskan pentingnya seorang Kristen setia di dalam kehidupannya, sampai mencapai garis akhir. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, ia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Juga di dalam 1 Korintus 9 ayat 24.
Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Dalam dunia rohani pun, kita ditantang untuk bisa mendisiplinkan diri dalam perkara-perkara rohani, dalam berdoa, bersekutu, merenungkan firman Tuhan, melakukan perbuatan baik, dan dalam membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti akan memenangkan pertandingan dan memperoleh mahkota yang abadi. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.